Halo, aku Peti dan kamu lagi nontonin segmen Pothead dari channel YouTube-nya Potluck Podcast. Di video kali ini aku mau ngebahas singkat aja nih 2 buah mikrofon keluaran Shure yang sering dibilang kayak kakak adik nih katanya. Ada Shure SM7B yang ini, kemudian ada Shure MV7. Kalau misalnya Shure SM7B mungkin banyak dari kamu yang udah tahu juga kalau mikrofon ini tuh memang sering menjadi kayak go-to mikrofonnya untuk para podcaster, terutama di luar sana ya. Walaupun sebenarnya di sini sih udah lumayan banyak yang make, ada misalnya kayak Deddy Corbuzier, kemudian Raditya Dika, terus Gofar Hilman juga, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Terus aku dengar-dengar juga memang ketika orang make SM7B ini banyak yang kayak berandai-andai. Seru kali ya kalau misalnya SM7B ini ngeluarin versi USB mikrofonnya. Makanya pas waktu itu MV7 ini hadir, banyak orang yang menganggap MV7 ini tuh kayak penerusnya SM7B. Padahal bukan. Makanya tadi aku bilang kayak kakak beradik karena sebenarnya mereka berdua ini dari lini yang berbeda. Kalau MV7 ini sebenarnya dari motif series, jadi itu series digitalnya Shure. Dan MV7 ini sendiri sebenarnya baru dirilis itu akhir tahun 2020 kemarin di luar negeri. Kalau di Indonesia sendiri udah bisa dibeli mulai Januari 2021. Aku sempat mereview dulu nih lebih detail tentang MV7, kamu bisa cek videonya di sini. Dan kalau misalnya nanti kamu udah nonton videonya, terus tertarik untuk melihat-lihat lebih jauh, kamu bisa intip ke Goshen Suara Indonesia. Ntar klik linknya aja di video di bawah ini. Sebelum kita nanti compare suaranya SM7B sama MV7, sekarang kita sambil denger-dengerin dulu nih yuk suaranya SM7B kayak gimana sih. Kalau mikrofon SM7B ini kan memang udah terkenal dia tuh butuh power yang lumayan kenceng ya, yang lumayan kuat gitu. Dan kalau misalnya kita pakai interface yang kurang bagus, ujung-ujungnya tuh akhirnya kita harus kayak maksimalin gain di interface-nya, yang akhirnya malah bikin background noise lumayan kenceng, atau kita harus ngomong di depan mikrofon tuh lebih kenceng. Tapi kan jadinya pemakaian mikrofonnya kurang efektif ya. Dan aku pernah nyobain rekaman pakai mikrofon SM7B ini, kemudian pakai interface dan recorder. Aku pernah pakai Zoom H4n recorder waktu itu, terus pernah juga pakai Focusrite Scarlett, dan beberapa interface lainnya. Dan memang hasilnya itu aku harus naruh gainnya itu di sekitar jam 3:30, jam 4, kayak hampir mentok gitu. Jadinya kurang maksimal. Dan setauku sih memang untuk SM7B ini dibutuhkan fathead, itu preamp untuk naikin gain, supaya ya powernya itu maksimal yang dihasilkan. Jadi misalnya dari mikrofon SM7B ini dicolok ke fathead dulu, kemudian abis itu baru dicolok ke interface. Tapi kayaknya sih setauku ya, di sini itu nggak ada yang jual fathead. Sekarang SM7B ini direkam langsung ke interface MVI. Nah, MVI ini sebenarnya masuk ke dalam motif series, jadi justru dia yang kakak adik sama MV7. Rekaman SM7B sekarang ini semuanya pakai settingan yang flat, jadi nggak diapa-apain supaya kita bisa sama-sama dengerin suaranya SM7B ini yang raw, dan memang dia menghasilkan suara yang warm, tapi clarity-nya juga cukup oke. Dan plusnya lagi, SM7B ini emang terkenal rejection noise-nya oke banget, dan dia juga bisa menahan plosive dengan baik karena dia punya built-in windscreen di dalamnya. Sekarang kita cek dulu untuk rejection noise-nya kayak gimana. Ini aku ngomong dengan jarak mikrofon di depanku, kemudian aku putar 90 derajat, lalu ini aku putar 180 derajat, suaranya seperti ini. Sekarang aku putar balik ke 90 derajat, dan sekarang balik lagi ke depan mukaku. Sekarang kita coba cek ya plosive-nya kayak gimana. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Kalau menurutku sih memang SM7B ini rejection noise-nya oke banget, dan untuk menahan plosive dia juga oke banget karena tadi itu ya ada built-in windscreen di dalamnya. Tapi biar lebih jelas lagi nih, kita coba bandingin yuk suaranya SM7B ini sama suaranya MV7 di dalam ruangan yang udah di-treated secara akustik. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan.
Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Nah, tadi kita udah sama-sama dengerin perbedaan suara dari SM7B sama MV7 ini. Kalau misalnya ada dari kamu nih yang mencari karakter suaranya SM7B di dalam MV7, udah pasti nggak bisa, karena memang karakter suaranya SM7B itu bisa dibilang nggak tergantikan sih. Dia bisa memberikan warna suara yang warm, kemudian ada feel broadcasty juga, dan dia clarity-nya juga cukup jelas. Dan mikrofon ini memang SM7B ini ya, dipakai nggak cuma untuk podcasting, tapi juga ada penyanyi yang make, kemudian bahkan sampai untuk instrumen juga. Jadi kalau misalnya mencari itu sudah pasti tidak bisa untuk karakter suara. Cuma menariknya memang MV7 ini yang aku suka, dia itu membawa feel yang secara bentuk tuh familiar gitu. Karena bentuknya mirip dengan SM7B, tapi dia lebih di istilahnya mungkin kayak dimodernisasi ya. Karena dia punya fitur-fitur yang nggak ada di SM7B itu tadi. Dan untuk misalnya lininya dia nih, USB Dynamic Microphone, kalau untuk saat ini sih menurutku MV7 mungkin belum ada lawan kali ya. Karena ya itu tadi, dia punya fitur-fitur kayak kita bisa mengedit suara langsung pas lagi rekaman. Ya itu istimewanya lah. Dan rejection noise-nya juga oke banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau beli MV7, menurutku sih ini good deal banget dan worth it banget untuk dibeli. Segitu dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Dan kalau kamu merasa terbantu, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Potluck Podcast. Follow juga segmen Pothead di Instagram @pothead.id. Sampai jumpa lagi. Dadah!